Ya, saudara, sejumlah mahasiswa teknik mesin Politeknik Sriwijaya bergotong royong membuat APD face shield atau pelindung wajah untuk tenaga medis. Hal ini jadi bentuk dukungan mereka terhadap tenaga medis sebagai garda terdepan melawan pandemi COVID-19. Sebagai garda terdepan dalam menangani COVID-19, tenaga medis rentan tertular. Sayangnya mereka kerap tak dibekali alat pelindung diri memadai. Hal itu menggugah kepedulian mahasiswa teknik mesin Politeknik Sriwijaya Palembang. Mereka bergotong royong membuat APD khusus face shield atau pelindung wajah. Pelindung wajah ini dibuat sederhana, berbahan plastik mika yang murah dan mudah diperoleh. Bahan baku dipotong menggunakan mesin cetak laser sesuai desain. Bahan yang jadi lalu dirakit dan disesuaikan dengan ukuran kepala. Rata-rata setiap hari mereka bisa menghasilkan 200 unit pelindung wajah siap pakai. Hingga kini sudah ada 1.400 unit yang telah dipesan rumah sakit dan vaskes yang membutuhkan. Aksi mahasiswa ini turut membantu tenaga medis merupakan kebanggaan bagi mereka. Kebanggaan sih sebenarnya kami sudah menterlakkan kebanggaan dalam diri kami. Karena melihat situasi dan kondisi saat ini itu urgen. Jadi kami lupakan itu semua yang kayak tadi, kebanggaan tadi, untuk menjadi sesuatu yang ikhlas. Ya, bisa membantu dengan secara gratis dan memberi peluang untuk orang-orang beramal. 15 mahasiswa yang secara sukarela mengerjakan APD sejak sepekan terakhir, saat mahasiswa lain kuliah dari rumah. Pihak kampus memberi dukungan dan apresiasi pada mahasiswanya. Kita selalu memperhatikan safety mereka. Jadi snack, makan siang, vitamin, bahkan buah-buahan, semua kita usahakan ada. Dari lembaga mensupport, dari dosen-dosen teknik mesin juga mensupport. Alat pelindung wajah buatan mahasiswa ini tidak dijual, namun diberikan gratis pada vaskes yang membutuhkan. Untuk membiayai produksi, mereka mengandalkan donasi dari berbagai pihak. Mahasiswa berharap semakin banyak donasi yang masuk agar mereka bisa membantu lebih banyak APD. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, kami telah terhubung dengan Triawan Cahya, salah satu mahasiswa yang membuat pelindung wajah ini. Selamat pagi, Triawan. Selamat pagi. Baik, apa kabar, Triawan? Kabar baik untuk saat ini, alhamdulillah. Baik, lalu ini saat ini kan mahasiswa masih disibukkan dengan membuat APD untuk tenaga medis. Bisa diceritakan seperti apa, Triawan? Untuk saat ini, kita masih memproduksi APD mengingat permintaan belum terpenuhi secara keseluruhan. Iya. Sebenarnya apa sih alasan kalian tergerak untuk membantu para tenaga medis ini? Alasan utama itu ialah keberadaan kita sebagai mahasiswa yang menjalankan tridharma kampus kita. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Baik, lalu ini sudah berapa lama kalian melakukan kegiatan ini dan ini di mana lokasi pembuatannya? Untuk sudah berapa lama kita sudah melakukan pembuatan produk ini mulai dari tanggal 28 Maret, yaitu mulai dari tahap desain dan tahap produksi sendiri itu mulai tanggal 30 Maret hingga sekarang. Untuk pembuatan sendiri dibuat di Laboratorium Teknik Mesin Politeknik Sriwijaya. Ya, Tri, saat ini kan aktivitas kampus ditiadakan. Lalu bagaimana koordinasinya? Ya, untuk koordinasinya kita sudah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak kampus untuk produksi APD. Baik, untuk pembuatan Pada tanggal sebelumnya 28 Maret itu. Baik, untuk bahan pembuatan pelindung wajah ini apa saja begitu yang kalian butuhkan dan dapat dari mana begitu? Untuk bahan pembuatan sendiri ini yang warna biru ini namanya HDPE. HDPE ini bisa didapat di toko bangunan yang warna biru ini. Sedangkan untuk yang di depan itu ada PP atau Mika, ini dapat di toko kerajinan, toko plastik seperti biasanya. Dan di belakangnya ini ada karet. Tali karet ini bisa didapatkan di toko aksesoris. Ya, lantas untuk membuatnya kalian belajar dari mana dan standarisasinya itu seperti apa? Untuk pembuatan sendiri kita belajar mengikuti mata kuliah kita yang ada di Politeknik Sriwijaya, yaitu mata kuliah pada produksi
lebih lengkapnya itu terdapat desain, Hmm. terus desain yang tergolong dalam CAD, CAM, dan CAE. Hmm. Terus juga ada mata kuliah penggunaan mesin konvensional maupun mesin modern. Baik. Baik, baik. Baik, ini menarik sekali ya Triawan, karena ini salah satu bentuk dukungan kalian juga untuk tenaga medis yang saat ini tengah melawan COVID-19 begitu. Nah, tapi kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda, dan jangan kemana, saudara, kami akan kembali di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Triawan Cahya, salah satu mahasiswa yang membuat face shield untuk pelindung wajah bagi tenaga medis yang tengah berjuang untuk melawan COVID-19. Dan kita akan lanjutkan lagi, Triawan, masih Ya, apa kabarnya ini? Masih sehat ya pagi-pagi ini? tadi. Baik. Nah, ini kita lanjutkan pertanyaan tadi kan, ini kalian melakukan ini di kampus kan? Nah, lalu ini dukungan dari pihak kampus sendiri seperti apa, Triawan? Untuk dukungan dari pihak kampus sendiri, pihak kampus support secara penuh, secara menyeluruh, mulai dari konsumsi kita dan izin penggunaan laboratorium ini sendiri. Ya, baik. Adakah kendala yang ditemukan saat proses pembuatan, Triawan? Untuk kendala dalam proses pembuatan kita sejauh ini, kita terkendala dengan jumlah mesin yang ada di kampus, mengingat produksi sehari itu maksimum di angka 250-an, di range 250 sampai 300 gitu Iya. maksimum. Sedangkan permintaan per hari itu sampai 600 hingga 1000. Dan jumlah perawat yang ada di Sumsel saja itu sekitar 12.000. Jadi Lalu untuk ini- memenuhi target itu kita membutuhkan waktu yang lama jika dengan menggunakan satu mesin ini saja. Lalu untuk distribusinya ini didistribusikan kemana saja, Tri? Untuk Bagaimana? distribusi sendiri kita sudah distribusi di puskesmas dan rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan Hmm. dan juga di Provinsi Lampung. Ada terdiri dari 38 rumah sakit dan puskesmas yang ada di Sumatera Selatan dan Lampung. Ya, baik. Triawan, ini artinya jika ada fasilitas kesehatan yang kurang di puskesmas ataupun di tempat ini, apakah bisa menghubungi kalian? Ya, tentu saja bisa. Mereka bisa mengajukan permintaan pada WA atau kontak person yang tertera di pamflet yang telah kita sebarkan, atau bisa menghubungi Instagram kita. Hingga hari ini sudah masih ada produksi? Ya, hingga hari ini masih ada produksi karena masih ada sekitar 2.300 yang belum terpenuhi, itu berdasarkan permintaan, tapi belum berdasarkan mapping yang didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang katanya ada 12.000 perawat dan tenaga Iya, medis baik. lainnya. Ya, untuk per hari ini pembuatannya berapa? Untuk per hari itu pembuatan antara 250 hingga 300. Lalu kan APD ini kalian berikan secara gratis begitu ya, Tri. Lalu untuk dananya sendiri ini kalian dapat dari mana, dan untuk bahan baku, apalagi ini kan kalian membutuhkan bahan-bahan baku untuk membuatnya, seperti apa ini, Tri? Sekali. Jadi untuk pendanaan sendiri kita sifatnya open donasi. Jadi kita membuka donasi untuk ke seluruh masyarakat yang ingin membantu dalam pendanaan pembuatan APD ini sendiri. Oke, baik. Berapa banyak mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini, Tri, dan bagaimana dengan kuliah kalian? Untuk mahasiswa yang terlibat itu ada 15 mahasiswa. Itu kita bagi menjadi 2 shift. Untuk kuliah sendiri kita masih tetap melakukan kuliah dalam jaringan atau daring. Cara pergantian, misal yang kelas pagi mereka masuk dulu terlebih dahulu. Dan kelas siang yang bekerja, dan untuk kelas siang mereka bisa mengerjakan tugas mereka di siang hari. Baik. Berarti target tadi Triawan sebutkan bahwa ada 2.300 seperti itu ya. Nah, bahwa target itu Itu yang akan memenuhi target tersebut pembuatannya? Iya, itu untuk target permintaan sampai hari ini. Kan belum tahu permintaan sampai ke depan. Ini 2.300 untuk permintaan sampai hari ini. Sedangkan itu yang berdasarkan surat permintaan. Kalau untuk mapping sendiri, kemarin dapat info dari Dinas Kesehatan Provinsi bahwasanya ada 12.000 perawat yang ada di Sumsel. Belum lagi ditambah dokter dan lainnya.
Oke. Jadi perhatian dari gugus tugas maupun dinas kesehatan terhadap pembuatan APD yang kalian buat ini seperti apa, Triawan? Untuk perhatian dari dinas kesehatan, kemarin dari dinas kesehatan sudah main ke tempat produksi. Itu mereka memberikan masker dan juga vitamin, dan kami juga menceritakan apa saja keluh kesah kita di sini, dan juga meminta arahan dari dinas kesehatan juga dalam bagaimana cara memproduksi ini dengan baik dan pembagian secara merata. Lalu seperti apa tanggapan mereka, Tri? Mereka sangat support dengan apa yang kami lakukan di sini, dan sampai saat ini kita masih masih dalam komunikasi terus dengan dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Oke, untuk penggalangan dana pembuatan face shield ini hingga hari ini tergalang berapa dana? Ini ada bendahara saya di samping kiri. Berapa? Untuk penggalangan dana sampai hari ini sampai 24 juta. Oke, baik. Selain face shield, adakah nanti pembuatan APD yang lain seperti itu? Oh ya, untuk pembuatan APD lain itu sudah masuk ke tahap edit engineering. Itu ada aerobox. Itu seperti apa, Tri? Aerobox itu seperti kotak yang digunakan di atas pasien itu pada saat mau memasang ventilator itu. Baik. Lalu ini kegiatan pembuatan APD ini akan kalian lakukan berapa lama lagi begitu? Untuk untuk tugas sendiri, kalau berdasarkan surat tugas dari kampus itu sampai tanggal 9 April. Adapun akan penambahan tugas itu akan dibahas besok setelah hasil rapat evaluasi kegiatan kita. Dan juga masih banyak permintaan yang belum terpenuhi. Oke, Baik. Terima kasih, Tri. Terima kasih Triawan sudah berbincang bersama kami, dan salam kami buat rekan-rekan lainnya, dan juga terus jaga kesehatan. Bagi Anda saudara di rumah, kami masih memiliki beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel.